Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang semuanya. Saya akan mulai untuk presentasi siang ini. Sengaja ini saya rekam, nanti link YouTube saya kirim supaya Anda juga bisa paham. Ya. Nah, belajar dengan saya harap untuk bisa pakai Zoom dan mengikuti tatap muka yang online seperti ini nantinya. Kalau enggak, nanti Anda akan rekod sendiri nanti. Lalu pesan-pesan saya sudah ada di WA juga sudah, di Ilren juga sudah. Nah, semua itu Anda harus standby-kan nanti. Apakah itu HP Android Anda, laptop terutama sekali, karena pelajaran kita adalah praktikum. Ya. Nah, saya menjelaskan hanya beberapa menit, paling lama 30 menit, nanti Anda bekerja melihat dari link YouTube yang saya kirim nanti kepada Anda. Oke, saya akan share dulu presentasi saya tentang ini. Sebentar. Nah, oke, ini RPS sederhana sekali saya buat. Nah, ini terimalah buru-buru. Sama dengan pelajaran aplikasi database di prodi lain, itu juga seperti ini saya kirim. Nah, dalam isinya nanti kita lihat dalam pematerian setelah setiap pertemuan. Ya. Nah, ini sudah saya bagi seperti ini, tidak perlu saya bacakan. Akhir pembelajaran nanti atau UTS atau UAS, Anda harus membuat kasus Anda sendiri. Jadi soalnya Anda ujiannya open, lalu di rumah, lalu di mana, tapi Anda buat kasus Anda sendiri. Ya, apa masalahnya, lalu selesaikan masalahnya. Nah, kemudian nomor WA saya ini sudah ada yang menghubungi kemarin. Alhamdulillah sudah saya respon tadi malam sekalian. Email saya juga sudah. Lalu penilaian. Penilaian ini absen saya beri bobot 5%. Tugas 1 sebelum UTS 20%. Tugas 2 setelah UTS 20%. Praktikum pembelajaran seperti ini, nah ini saya nilai 20% nantinya. UTS hanya 15%, UAS 20%. Nah, ini bobotnya 100%. Nah, begitu penilaian saya. Ya. Nah, ada pertanyaan tentang silabus, mengenai silabus, buku saya serahkan, boleh cari di internet semuanya, atau buku apa saja silakan. Oke, silakan nanti Anda cari di mana saja, tidak saya bilang buku ini wajib beli, tidak. Nah, lalu yang soft juga sudah saya kirim. Oke, ini yang RPS atau silabus. Oke, saya lanjut dengan presentasi lagi. Presentasi hari ini saya akan mulai seperti ini. Nah, judul mata kuliah Anda Sistem Manajemen Database. Ya. Nah, saya lanjut. Ya, sudah PowerPoint-nya sudah saya kirimkan di WA. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, sekarang lihat. Nanti untuk penggunaan aplikasi database, minimal Anda menggunakan Microsoft Access 2007. Minimal. Nah, pastikan di komputer Anda ada itu atau enggak. Nah, yang lainnya juga saya sudah buat tadi malam. Anda harus bisa menginstal ya Visio. Kalau Word, Excel itu selalu ada itu. Nah, Microsoft Visio juga tambah nanti. Karena kita akan membuat gambar ERD nantinya. Ya. Nah, itu yang penting. Kemudian apa yang kita lihat di sini ya definisi macam database, bagaimana merancang, merelasikan nanti setelah UTS, pembuatan tabel kita akan mulai di minggu kedua atau ketiga. Nah, ini aplikasinya, pengolahan tabel juga di minggu pertama sudah ada. Filter dan sorting, query itu dalam aplikasi sebelum UTS juga sudah siap nanti ini. Oke, kita lihat aja. Nah, ini ada referensi buku. Buku ini boleh Anda cari, ya. Cari aja di internet, ada semuanya nih. Ya. Nah, ini tuh buku. Modul saya juga sudah ada, bisa Anda lihat nantinya. Oke, lalu ini juga ada buku bahasa Indonesia, silakan aja Anda cari, baca ya, dan dipahami. Nah, di web juga sudah ada, silakan Anda cari ini nanti. Oke. Nah, ini tugas tadi penilaian juga sudah saya jelasin. Nah, jadi cepat, tidak perlu banyak cerita saya lagi. Nah, sekarang apa yang dikatakan dengan database? Kita masuk di sini. Nah, pahami ini. Anda mulai maunya dari mana? Dari atas atau dari bawah? Nah, sama aja. Mana yang mudah Anda pahami. Kalau saya melihat dari bawah, value. Value itu apa?
Nah, jadi di sini nanti ada yang nilai dari suatu nomor BP itu value itu nanti. Nama Anda misalnya Jenny Rika Fahri Ira, itu value itu. Ya. Nah, jadi pahamilah sebuah value itu apa. Ya, di mana value itu nanti kalau digabung atau dikumpulkan dalam satu baris, namanya akan berubah. Namanya akan menjadi record. Ya, jadi kalau satu baris dia akan jadi record ya. Ya. Nah, kalau dia tunggal, misalnya tadi nomor BP Anda nomor sekian, nama Anda misalnya Sunajmi, berarti itu value. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang dikenal dengan data tipe. Nah, data tipe apa? Nah, misalnya kita membuat nama. Nah, nama itu data tipenya sudah pasti dia abjad semua. Nah, maka itu kita buat dalam pendefinisiannya nanti teks. Di dalam Microsoft Access akan kelihatan tipenya teks nanti. Ya. Nah, kalau nomor BP itu angka, tetapi saya mendefinisikan nanti cukup teks saja dulu yang mudah. Nah, sekarang tanggal. Kalau tanggal dia ada bawaan otomatisnya, date and time. Nah, itu Anda pahami nanti di dalam aplikasi Access. Ya. Nah, itu yang ada di dalam data tipe. Kemudian field atau kolom. Nah, kalau Anda belajar Excel, itu ada kolom A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu kolom itu sama dengan field. Lalu kalau yang baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, 1, 2, dan 3 itu sama dengan record. Jadi dalam Excel itu sudah kelihatan format dalam sebuah database sederhana. Nah, tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai database karena nanti akan terjadi redundan, pengulangan, sehingga itu yang membuat data itu rancu. Nah, itu yang kita coba secara Microsoft Access. Ya. Jadi kalau dalam Microsoft Access, nilai atau value yang sama dia akan ditolak. Nah, kecuali dia sudah berubah fungsi. Ada yang bersifat nanti sebagai primary key, itu tunggal dia. Kalau sebagai foreign key, dia akan menjadi jamak dia. Itu yang harus Anda pahami. Nah, kemudian dari data Anda itu bisa dikatakan tabel. Contoh data mahasiswa, itu bisa dikatakan tabel. Data dosen, itu bisa dikatakan tabel. Jadi, dari sebuah tabel nanti terdiri dari field, data tipe, dari value. Nah, itu yang dikatakan dengan sebuah tabel. Jadi Anda buat tabel itu untuk minggu pertama ini bisa dengan Microsoft Word, bisa dengan Microsoft Excel, dan lain-lain jika Anda paham. Nah, sekarang pengertian tabel itu apa? Nah, Anda sudah sering membuat tabel, tetapi yang harus Anda pahami dalam belajar database, tidak ada baris atau kolom yang bernilai kosong. Kalau sama itemnya tidak boleh diberi atau diinput dengan tanda petik 2. Tidak boleh diisi dengan SDA. Nah, itu harus Anda pahami. Ya. Tolong dipahami di situ, jangan diisi dengan SDA, tanda tip 2, atau item, atau idem. Itu nggak boleh dalam database. Kalau dalam tabel itu mungkin oke. Jadi pahami tabel yang saya maksud di sini adalah tabel-tabel yang bersifat jenisnya database. Oke. Sekarang apa yang dikatakan dengan database? Apabila file-file itu sudah berrelasi satu sama lain. Nah, contoh kalau saya bahkan di kampus, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel kelas, tabel gedung. Itu kalau kita sudah relasikan, dia nanti akan menjadi suatu database. Nah, database apa namanya? Ini akan menjadi database akademik. Nah, itu yang harus dipahami di sini. Ya. Jadi ini dipahami dalam sebuah pengertian database. Nah, sekarang kita lihat studi kasus. Nah, studi kasus ini diperhatikan di sini. Masing-masing Anda membuat ini, di mana nama orang tua, kakak, membuat segala macamnya, sehingga menghasilkan sebuah database. Nah, ini tugas Anda nanti. Kalau tidak salah saya buat tadi halaman slide 11 ya. Nanti rubah slide 11 menjadi slide 10 kalau ini Anda yang lihat. Ada yang 10, ada yang 11. Nah, itu aja dilihat nanti. Jadi nanti Anda membuat tugas itu cari tabelnya apa yang paling gampang. Tabel KTP misalnya, tabel pegawai. Enggak, tapi itu nanti Anda relasikan. Ya, bisa dipahami? Nah, itu yang harus kita lihat nanti dari sini. Jadi
Rizky cek. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita lihat apa yang harus kita pahami dalam pembelajaran database. Di database itu kita harus bisa nanti mengetahui jejak dari suatu data. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, jadi itu gunanya rekaman data. Jadi seperti Anda sebagai mahasiswa itu direkam datanya itu. Kalau ke pusat, datanya itu nanti dikenal berada di PDPT atau Verlap Dikti. Nah, itu kalau Anda sebagai mahasiswa. Ya. Nah, jadi rekam jejak Anda awal kuliah sampai akhir itu ada. Bahkan Anda setelah bekerja nanti dilacak ijazah Anda itu. Itu rekam database. Ya. Tidak semua data yang tersimpan merupakan database. Jadi tidak semua data yang bisa disimpan sebagai database. Nah, jadi ini alasan lain mengapa database itu tersimpan pada spesies dengan data ini. Ya, untuk kemungkinan terjadinya redundansi nantinya. Jadi kalau terjadi ganda atau beda, ini akan menjadi suatu database yang redundansi nanti. Oke, jadi itu yang harus Anda pahami dalam sebuah database. Nah, sekarang database itu apa? Tadi kita mengenal adanya redundansi data. Suatu keadaan di mana data yang sudah tersimpan ditulis berulang kali. Nah, bagaimana caranya mengatasi ini? Kelemahan akibat dari redundansi adalah tentu meningkatkan usaha untuk inputan data, meningkatkan usaha untuk melakukan maintenance, membuang banyak tempat dan perlambatan proses, membuat data menjadi tidak konsisten. Nah, ini yang harus Anda paham di sini. Nah, bagaimana mengatasi hal-hal yang seperti ini. Jadi Anda harus paham tumpukan data yang menggudang itu. Ya. Nah, jadi jika ada yang menggudang itu yang harus dipahami di sini masalah data tersebut. Oke, jadi bagaimana data-data itu bisa kita hindari ini semuanya, nah, supaya tidak rancu dan bermasalah nantinya. Oke, lalu kita lihat contoh dari sebuah database. Jadi database akademik Unida contohnya. Dosen, tabel dosen. Ya. Jadi ini dosen, lalu fieldnya apa, lalu nama, alamat, garis, nomor HP. Nah, ini yang harus Anda buat nantinya. Topik database-nya apa, ya. Nah, ini contoh tabel dosen, ini masih banyak yang lain, mata kuliah, mahasiswa, dan ada segala macamnya. Nah, lalu ini bagian dari tabel itu apa? NIDN, nama, alamat, dan seterusnya. Lalu data tipenya apa? Kalau ini teks, kalau ini nama, kalau ini teks, kalau tanggal tadi saya sudah bilang, date, nomor HP teks. Nah, lalu ini yang dikatakan dengan record. Suatu baris ini record. Ya, ini record. Nah, kalau dia menjadi satu ini tadi adalah value. Nah, itu harus dipahami. Jadi bagaimana Anda menjabarkan sebuah tabel nanti dan diberi itu sebenarnya semuanya. Oke, lanjut. Nah, konsep database itu bagaimana? Ini yang harus kita lihat. Ini contoh lain, employee, tabelnya ini, nah, ini lihat tabelnya. Nah, berarti dalam sebuah tabel ada departemen ID, departemen name, salary. Nah, jadi sudah dua contoh, tadi dosen, ini departemen, tabel departemen. Nah, bagaimana Anda membuat ini nantinya supaya lebih jelas, ya? Nah, kalau sudah dalam tabel, nanti isi datanya, ini kebetulan contoh datanya 3. Kalau Anda bisa lebih maksimal sebanyak data mahasiswa di kelas, ya, itu contohnya. Oke. Nah, sekarang ini tujuan pembuatan database. Nah, kita tidak akan munafik dan tidak akan mencari bahwa ini semuanya tentu untuk melakukan kecepatan, efisiensi, akurat, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan kebersamaan. Jadi guna database itu kita sudah menggunakan semuanya. Seperti Anda belajar online, seperti data yang ada di e-learn, seperti Anda menggunakan
apa saja yang sudah berbasis IT zaman sekarang. Sejak pandemik Anda sudah bermain dengan ini aja semuanya. Jadi sehingga ini yang kita pahami dalam belajar database ini. Jadi nilai-nilai Anda yang sudah ada itu juga dibuat dalam sebuah database. Ada yang berbasis web, ada yang tidak. Nah, semuanya itu perlu kita jaga. Di zaman sekarang apalagi semua data sudah berbasis database, ya. Nah, sekarang lihat ini keterangan satu. Jadi bagaimana kecepatan? Anda tidak mau lambat-lambat kan? Anda tidak mau komputernya lelet dan segala macam, ya semuanya nanti tergantung pada komputer juga. Ya. Terus space-nya agak lebih besar. Jadi Anda yang mau masukkan data banyak, lalu ruangnya kecil, itu tidak mungkin. Nah, itu perlu Anda jaga seperti itu. Nah, kemudian akurasinya bagaimana? Nah, jadi bagaimana kita bisa membuat batasan sesuai dengan data tipe yang kita gunakan dan meningkatkan keakuratan yang tersimpan. Nah, seperti tadi tanggal kita isi dengan abjad, itu tidak akan mau dia tidak akurat dia. Ya. Jadi seperti itu yang harus kita pahami dalam penyimpanan data tersebut, batasan dan lain-lainnya. Kemudian ketersediaan data juga. Jadi apa yang tersimpan itu bisa dipanggil dan digunakan atau istilah lainnya bisa dimanipulasi. Nah, itu yang ketersediaan itu. Kelengkapan, nah, itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, itu kalau sudah lengkap, berarti apa yang kita butuhkan akan tersedia di situ. Ya, lalu selain dari yang di atas tadi semuanya, kita harus menjaga keamanan data. Jadi, bagaimana data kita aman, tentu Anda harus punya backup. Nah, itu yang harus kita lihat di situ semuanya. Ya, nah, oke. Nah, kemudian ya, kebersamaan kita bisa men-share secara bersama seperti di ILER itu saya masukkan itu bisa di-share oleh mahasiswa dan dosen lain. Itu yang terjadi di dalam penyajian data-data yang secara bersama. Ya. Nah, seperti di internet juga itu di-share secara bersama juga. Nah, jadi selain dari yang di atas tadi dengan ada database adalah data yang konsisten itu yang kita jaga. Nah, lalu nanti dalam cerita yang sebanyak tadi, kita akan praktekkan mungkin minggu kedua atau ketiga, bagaimana meng-create database, meng-create tabel, dan apa lagi di sini. Nah, yang lainnya itu belum. Jadi create tabel, membuat form, membuat SQL view atau query, membuat report. Nah, semuanya itu akan terjadi dengan dalam bentuk database. Nah, kira-kira itu peran saya dalam permainan yang pertama dulu, pertemuan pertama. Untuk cerita saya yang pendek dan singkat ini, Anda bisa nanti lihat di bahan bacaan saya lagi. Bahan bacaan saya itu sudah saya kirim juga dalam bentuk file PDF. Sudah Anda lihat kan dalam bentuk file PDF? Apa itu pengertian database? Nah, itu sudah Anda lihat kan semuanya di sana? Oke, sudah dilihat atau sudah di-download atau belum sama sekali? Mohon suaranya, ini sudah download atau belum ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baca dulu yang bagian pertamanya, sehingga Anda bisa paham dengan cerita pendek saya yang saya jelaskan tadi. Lalu yang menjadi tugas Anda tadi, bagaimana membuat sebuah tabel. Nah, Putih, Stephanie, Nuri, Anda mau buat tabel apa? Jenira mau buat tabel apa? Winda mau buat tabel apa, Winda? Kakak, Pak. Apa? Kakak. Oke, berarti jangan yang lain meniru lagi. Satu keluarga dia ini. Nah, Anissa mau apa, Anissa? Boleh Anda pikirkan tuh. Atika, kamu buat apa? Jika Anda sudah paham cerita pendek saya tadi, ini gampang bagi Anda buat tabel apa. Azhara, mau buat tabel apa? Ya? Tabel apa, Azhara? Si Winda tadi sudah paham dia tuh. Kamu, Marsanda, kamu buat tabel apa, Marsanda? Kamu jualan ya, Marsanda? Jawab aja dengan jujur, saya lihat ini background Anda. Ya. Iya, Pak. Nah, berarti Anda bisa buat tabel penjualan. Atau jangan tabel penjualan, tabel barang. Nah, ini aja langsung. Nih. Ya. Iya, Pak.
Ini di mana nih? Di Padang atau luar Padang? Iya Pak, di Padang. Di mana? Pasaraya? Enggak. Di rumah. Mana tokonya? Tuntaskan semua yang terjadi. Nah, kemudian Rahmat Ifandi, apa yang mau kamu buat? Rahmat harus bisa mikir dengan gerak cepat. Dia mau apa? Buat apa dia? Tabelnya? Halo dia? Belum terbayang. Anissa, kamu buat tabel apa? Anissa Rana? Belum terbayang? Belum, Pak. Nah, pikirkan segera itu. Sunajmi, kamu buat apa? Ini D3 akuntansi, namanya siapa ini? Namanya ganti nih, siapa nih? D3 akuntansi 2. Putri? Putri, kamu buat apa, Putri? Belum tahu? Priscilia? Akte kelahiran. Pikirkan dulu Pak. Apa? Ya, coba gerak cepat. Seperti si Winda udah tahu dia kakak kan katanya. Kakak sama KTP beda nggak? Isinya hampir sama, Pak, nggak salah. Isinya Tapi bisa, kalau tapi- kakak lebih lengkap lagi, Pak. Nah, kakak lebih lengkap lagi. Boleh ambil yang KTP salah seorang. Ya. Tuh. Anissa, kamu buat apa, Anissa? Anissa Fitri? Belum, Pak. Belum. Ya, belum. Mi, ini siapa nama Mi nih? Mi ganti nih. Nah, ganti kan bisa ganti nama itu. Dia 3 akuntansi juga ganti namanya, saya nggak tahu. Salsabila, kameranya kamu tidur, kamu. Fahrul? Eko, ini yang tutup-tutup ini tidur ya? Syauki, Muhammad Atta, Muti, Hamzah. Kamera yang ditutup itu biasanya orang tidur belakang layar. Tuh. Nah, siapa lagi? Al-Hadi ada enggak? Al-Hadid. Ferian, Afifah. Nah, coba pikirkan apa yang sudah saya buat. Jadi yang Anda buat tadi, saya share kembali. Berangkatnya Anda nanti dari mana dan bagaimana. Jadi tugas Anda di minggu pertama ini diperhatikan kembali. Ya, paham definisi dulu ya. Kalau ada paham definisi, ya, bisa Anda buat dalam bentuk seperti ini dulu. Oke, jadi kalau udah paham nih, ya, ini ada berapa recordnya ini yang saya buat? Anissa, ada berapa recordnya yang saya buat ini? Berapa Anissa? Winda, berapa recordnya yang sudah saya buat ini Winda? 5, Pak. 1 baru nih record nih baris. Record sama dengan baris ya. Oh. Kalau yang 5 kamu maksud tadi itu field-nya itu. Oh, iya. Nah, dipahami itu yang seperti itu. Ya, mulai memahami. Jadi kalau Anda sudah paham ini, di berangkatnya seperti ini Anda membuat tabel itu dulu. Ya. Nah, ini contoh dalam bentuk lain tabelnya. Ini tabel, ini kebetulan bahasa Inggris, tabel employee. Nah, tabel employee, bukan tabel ya, tapi ini database pegawai, tabelnya departemen. Berarti ada tabel yang lain lagi nih. Ya. Nah, lalu ini ada berapa atributnya? Ada 3. Nah, jadi barisnya ada berapa nih? Nah, saya tanya Winda lagi. Ada berapa barisnya Winda? Pak. Ada berapa baris yang sekarang di tabel yang saya lihatkan ini? 3, Pak. Nah, 3. Berarti sudah paham kamu. Nah, itu kira-kira yang Anda kerjakan sebagai tugas pertama. Buatnya dengan apa, Pak? Boleh dengan Word, boleh dengan Excel. Oke, ada pertanyaan lain? Berapa datanya itu, Pak, minimal, Pak? Ya, minimal 10 lah. Kalau kakak gimana, Pak? Berarti tambah orang lain atau gimana, Pak? Oh, kalau kakak di dana keluarga terbatas ya? Iya, Tambah- Pak. Soalnya 5, Pak. Ya, tambah-tambah aja lah. Tambah orang. Ya, tambah-tambah aja nama teman sekelas saja tambah. Oke, Pak. Oke, jadi 10 ya supaya kelihatan data itu bervariasi. Oke, ada yang lain pertanyaan? Kalau enggak, presentasi saya di minggu pertama cukup pendek, kerja Anda juga cukup pendek, tetapi harus berpikir dan paham.
Bikinnya kan pakai Access kan, Pak? Enggak, masih dengan Excel atau dengan Word. Dengan Access belum. Oh, ya Pak. Nah, Access mungkin minggu depan atau Oh, minggu iya. ketiga. Oke, ada pertanyaan lain? Berarti nanti kumpulin ke Berarti cuma islandnya buat Excel data aja Pak? kan, Pak? Ya, kirimnya ke e-learn. Makanya lihat ada tugas di e-learn, kirim di Iya. e-learn. Ya. Berarti ke WA group juga Pak, ke email juga Pak? Iya, rapelnya cukup banyak, berandai-andai. Kadang-kadang e-learn itu down. Nah, Iya. Mama kirim Pak ke email lah. Ke WA Pak, WA itu juga kadang-kadang ada bermasalah. Jadi sudah 3 lapis lengkapnya. Oke? Ada pertanyaan lain? Lalu absen tadi saya udah kirim Bitly diisi. Kok di Bitly ya Pak? Nah, tadi saya udah bilang, e-learn itu kadang dia down. Ini karena baru mulai kuliah, banyak yang nggak pakai, makanya dia santai. Tadi malam saya masukkan bahan kuliah, tidak bisa yang file agak besar. Nah, tadi baru bisa. Oke, ada pertanyaan masalah absen? Absen di Moodle, di e-learn juga diisi ya. Ada lain pertanyaannya? Tidak? Kalau enggak, saya akhiri pertemuan hari ini. Silakan Anda pahami dan kerjakan apa yang saya minta itu. Ya, kirimnya sampai jam 3 nanti. Dah. Bisa? Nah, bisa dibuat salah benar nanti saya yang menilai. Oke, kalau enggak ada pertanyaan sampai di sini karena rekamannya akan saya close. Kalau enggak saya close, berhenti dia rekaman ini. Oke. Sampai di sini kita ketemu minggu depan atau informasi lainnya ya. Oke, sampai di sini semuanya. Selamat siang dan selamat belajar.